Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renang Akira dengan nomor MBM 240810100242 dari kelas Bela Negara G207. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat yang berjudul Peran Machine Learning dalam mendukung bela negara melalui analisis konseptual klasifikasi serangan cyber pada jaringan lokal. Artikel ini membahas bagaimana teknologi machine learning dapat menjadi bagian yang nyata dari strategi bela negara di era ancaman cyber ini. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Jadi perkembangan teknologi digital itu telah mengubah bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara. Ancaman ini tidak lagi hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer dan hibrida. Salah satunya adalah serangan cyber. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, ancaman cyber telah dikategorikan sebagai ancaman nyata terhadap kedaulatan negara. Namun, dalam praktiknya, pertahanan cyber seringkali mengabaikan jaringan lokal. Padahal jaringan ini rentan karena lalu lintasnya tidak seimbang, atau yang disebut sebagai imbalance traffic. Kondisi ini membuat serangan berbahaya itu sulit terdeteksi oleh sistem keamanan konvensional. Nah, sekarang permasalahan metode konvensional. Sistem keamanan jaringan yang banyak digunakan saat ini itu masih berbasis signature based atau berdasarkan kejadian yang sudah pernah terjadi dengan mencocokkan seperti biasa. Sistem ini itu bekerja dengan mencocokkan lalu lintas jaringan dengan pola serangan yang sudah dikenal sebelumnya. Metode ini memang efektif untuk serangan lama, tetapi gagal mendeteksi serangan baru atau yang disebut zero day attack. Kegagalan ini itu bukan hanya masalah teknis, melainkan celah serius dalam pertahanan keamanan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan mampu mengenali pola baru. Di sini, machine learning adalah sebagai solusinya. Machine learning itu menawarkan pendekatan yang berbeda dari metode konvensional. Alih-alih mengandalkan daftar kejadian yang sudah pernah terjadi dan kemudian mencocokkannya, machine learning itu mempelajari pola lalu lintas jaringan, dan mendeteksi anomali secara otomatis. Dalam konteks bela negara, penerapan machine learning ini merupakan bentuk pengabdian sesuai profesi, khususnya bagi praktisi teknologi dalam menjaga kedaulatan digital negara. Salah satu algoritma yang paling menonjol dalam deteksi serangan cyber adalah dengan algoritma random forest. Berdasarkan berbagai studi, menggunakan dataset standar global seperti NSLKDD, random forest itu menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan algoritma lain seperti SVM dan decision tree, di mana tingkat akurasi yang dicapai itu bisa berkisar antara 85% hingga 99%. Karena random forest itu menggabungkan banyak keputusan kecil, sehingga lebih tahan terhadap data yang kompleks dan bising. Kemudian ini adalah bentuk bukti empirisnya berupa tabel perbandingan, di mana beberapa penelitian itu menunjukkan secara konsisten bahwa random forest itu menjadi algoritma paling stabil dan akurat. Bahkan ketika dikombinasikan dengan teknik seleksi fitur, akurasinya itu dapat mencapai hingga 99,94%. Hal ini menunjukkan bahwa machine learning bukan sekadar konsep teoritis, tetapi solusi yang nyata yang telah teruji secara ilmiah. Meskipun machine learning itu menjanjikan, penerapan machine learning ya tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah imbalance data atau ketidakseimbangan data, di mana sebagian besar lalu lintas jaringan adalah data normal, sedangkan serangan itu hanya sebagian kecil dari total semua lalu lintas jaringan. Nah, jika ini tidak ditangani dengan baik, sistem dapat terlihat akurat tetapi justru gagal mendeteksi serangan yang berbahaya yang jarang terjadi namun mematikan. Solusinya adalah menggunakan hybrid learning, di mana strategi ini itu meliputi yang pertama adalah seleksi fitur untuk membuang data yang tidak relevan agar sistem fokus pada pola serangan. Kemudian yaitu sistem berlapis, misalnya menggunakan LSTM untuk menyaring lalu lintas normal, lalu random forest akan masuk untuk mengklasifikasikan jenis serangan apa itu. Pendekatan ini itu terbukti mampu meningkatkan ketahanan sistem deteksi intrusi. Selain tantangan teknis, terdapat pula risiko dalam penggunaan machine learning. Salah satunya adalah false positive, di mana aktivitas normal dianggap sebagai serangan.
Risiko lainnya adalah sifat black box dari model machine learning yang sulit menjelaskan alasan di balik keputusannya. Nah, oleh karena itu sistem pertahanan perlu dilengkapi dengan konsep explainable AI agar keputusan mesin dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Baik, untuk kesimpulan dari artikel yang saya buat itu terdapat 4 poin utama, di mana sekarang transformasi pertahanan nasional itu telah berpindah, di mana ancaman terhadap negara itu telah bergeser ke ranah digital, sehingga pertahanan cyber menjadi bagian penting dari bela negara. Kedua, machine learning, khususnya random forest, terbukti lebih unggul dibandingkan metode konvensional dalam mendeteksi serangan cyber. Ketiga adalah masalah embellish traffic, di mana dapat diatasi melalui pendekatan hybrid learning dan sistem berlapis. Kemudian yang keempat adalah penerapan machine learning harus disertai kewaspadaan terhadap risiko file positif, black box, dan serangan balik berbasis AI. Dengan demikian, pertahanan cyber di era digital bukan solusi sekali jadi, melainkan proses adaptasi yang berkelanjutan. Sekian dari pemaparan artikel yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.